Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Faridatul Solihah, salah satu mahasiswi IAIN Ponorogo, jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tingkat pengetahuan masyarakat desa terhadap peranan zakat wakaf di era kontemporer. Nah, yang dimana studi kasusnya saya mengambil di salah satu dusun, yaitu Dusun Gelumo, Desa Delanggu, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Dengan teknologi dan informasi yang serba canggih ini, membuat berbagai aktivitas yang lebih mudah dan praktis, termasuk yaitu salah satunya dalam pembayaran zakat, infak, sodako, dan wakaf. Dengan seiringnya perkembangan kehidupan manusia di era modern ini, maka banyak juga berbagai permasalahan yang belum pernah kita jumpai dalam kehidupan Rasulullah maupun dalam zaman sahabat Nabi. Salah satunya diantaranya adalah permasalahan yang berkaitan dengan harta benda yang berupa tanah atau barang yang lainnya. Menurut syariah, kalau wakaf di era modern adalah di mana zakat dan wakaf seseorang itu dikelola oleh Badan Pengelola Zakat dan Wakaf. Bisa disebut yaitu dengan Basnas, lembaga Basnas. Dan Basnas tersebut akan mengalokasikan wakaf dana tersebut kepada seseorang yang diberi amanah atau bisa disebut nadir untuk kepentingan masyarakat sekitar yang berniat. Ingat, zakat dan wakaf itu adalah kepercayaan, maka pengelola dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggungjawaban agar pemilik sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan, didistribusikan, dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, dilihat dari segi pengetahuan, masyarakat Dusun Gelumo ini sejak dulu hingga sekarang dirasa masih belum pernah mengenal apa itu lembaga pengelolaan zakat, sehingga saat ini masyarakat masih banyak yang menyalurkan zakatnya secara individual atau personal, yang menyerahkan zakatnya tidak kepada kedelapan golongan tersebut, tetapi disalurkan kepada para pemimpin agama setempat seperti kiai atau anjingan. Maka untuk mengatasi hal tersebut, pihak lembaga yang ada di wilayah tersebut harus lebih meningkatkan sosialisasi program yang mereka miliki, membuktikan kepada masyarakat bahwa lembaga andil tersebut bisa dipercaya dan bertanggung jawab, memberikan bimbingan dan pemantauan kepada mustahik sehingga dana yang telah disalurkan itu terus berkembang. Langsung saja sekarang kita ke pembahasan kajian teori ya. Di sini pengertian dari zakat adalah dalam istilah adalah memberikan makna membersihkan harta atau membersihkan diri dari sifat tamak, dengki, dendam, dan bakhil. Nah, hukum zakat adalah wajib ain. Jika sholat merupakan bentuk komunikasi manusia dengan Allah, maka zakat merupakan kewajiban manusia atas perintah Allah sebagai bentuk komunikasi dengan sesama manusia. Nah, pengertian zakat secara kontemporer di sini yaitu pada zaman sekarang ini orang mendapatkan uang itu dari pekerjaan dan profesinya. Jadi yang menghasilkan uang di sini disebutkan ada dua macam, yaitu yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menguntungkan diri kepada orang lain, seperti hanya dokter, pengacara, penjahit, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang lain dengan imbalan mendapatkan upah atau honorarium seperti pegawai negeri atau swasta. Nah, kedua macam pekerjaan tersebut jelas menghasilkan uang sebagai harta kekayaan.
Di sini golongan yang berhak menerima zakat menurut Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa yang menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua yaitu miskin, yang ketiga yaitu amil zakat, yang keempat adalah hamba sahaya atau budak, yang kelima yaitu gharim, yang keenam mu'alaf, yang ketujuh yaitu fisabilillah, dan yang terakhir yaitu ibnu sabil. Selain pada persoalan penghimpunan dana zakat, maka dalam hal penyaluran dana zakat pun telah mengalami perkembangan yang signifikan. Secara umum, zakat dikelola dengan menyerahkan harta zakat berupa uang dari orang-orang yang wajib zakat pada orang-orang yang menerima zakat. Akan tetapi secara khusus saat ini tren pengelolaan zakat yang pendistribusiannya bukan dalam bentuk uang saja, namun dalam bentuk program pendistribusian zakat kontemporer dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada anak didik yang kurang mampu. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian wakaf. Ditinjau dari segi bahasa, wakaf berarti menambahkan ataupun menurut istilah syara ialah menambahkan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf itu termasuk salah satu di antara macam pemberian. Akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya saja dan bendanya harus utuh. Oleh karena itu, harta yang layak diwakafkan adalah harta yang bisa dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan. Misalnya yaitu seperti tanah, bangunan, dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umat atau kepentingan umum, yang seperti halnya untuk dijadikan masjid, dijadikan mushola, pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya. Nah, di sini hukum wakaf itu sama dengan amal jariyah. Menurut fikih, wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf. Dan di sini disebutkan ada 4 macam. Yang pertama yaitu wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta tersebut. Yang kedua yaitu mauquf bi. Mauquf bi adalah barang atau harta yang diwakafkan. Yang kedua yaitu mauquf alai. Adalah pemilik yang diberi wakaf. Yang terakhir yaitu sihot. Sihot yaitu pernyataan atau ikrar wakif sebagai salah satu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya. Pasti kalian pada kepo ya, di mana sih seseorang itu bisa menyalurkan wakafnya itu. Nah, sini saya beritahu. Yang pertama itu bisa melalui Badan Amil Zakat Nasional. Yang kedua yaitu bisa melalui Lembaga Kemanusiaan Nasional. Yang ketiga yaitu bisa di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nasional, bisa di yayasan atau organisasi kemasyarakatan, bisa di perwakilan BWI, dan di lembaga-lembaga lainnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dan di sini saya mengambil jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang dimana peneliti memilih jenis penelitian ini karena ingin berusaha mendeskripsikan tentang zakat dan wakaf di perdesaan ini secara kontemporer. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Di sini saya mengambil 2 sumber dalam penelitian. Yang pertama yaitu data primer, yang dimana peneliti menghasilkan ini itu melalui wawancara dengan salah satu perangkat dusun Gluman Delanggun dekat Lamongan.
kedua yaitu dengan menggunakan data sekunder, yang dimana data tersebut peneliti gunakan yaitu seperti buku dan artikel. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, di sini saya memakai teknik untuk mengumpulkan data itu yang pertama dengan cara observasi atau pengamatan, yang kedua itu dengan cara wawancara. Nah, selanjutnya itu teknik mengecekkan keabsahan data. Nah, dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara pengamatan lapangan dan wawancara pada salah satu perangkat dusun. Maka dari itu peneliti memastikan bahwa data dan fakta yang diberikan adalah sesuai dengan kenyataan yang ada. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.